Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, berjumpa lagi bersama Bu Dewi dalam pertemuan yang kedua mengenai sejarah Islam di Indonesia atau di Nusantara. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai kondisi dan situasi Nusantara sebelum mengenal Islam. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teori sejarah Islam pertama kali masuk ke Indonesia dan strategi dakwah Islam di Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa ada beberapa teori terkait sejarah masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Nah, agama Islam masuk ke Nusantara atau Indonesia melewati perjalanan panjang dan dibawa oleh kaum muslim dari berbagai belahan bumi. Nah, kini Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut beberapa teori yang ada, ajaran Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Nah, sebagian dari mereka ada yang datang ke Nusantara untuk berdagang sembari berdakwah. Nah, ada pula kaum ulama atau ahli agama yang memang datang ke Nusantara untuk mensyiarkan ajaran Islam. Nah, terlepas dari perdebatan dan diskusi yang kemudian muncul, keempat teori terkait masuknya Islam di Indonesia tersebut antara lain ada teori Gujarat atau teori India, teori Mekah atau teori Arab, kemudian teori Persia dan teori Cina. Mari kita bahas satu persatu ya. Nah, teori Gujarat. Nah, teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewes yang lantas dikembangkan oleh Snook Horgronje, Pitchnapel, W.F. Sutherham, J.P. Moquit hingga Sucipto Wirjosuparto. Ini meyakini bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Nah, kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Nah, jadi dulu awalnya orang-orang India menurut para ahli datang ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi yang awalnya didahului oleh para pedagang-pedagang dari India. Nah, kemudian para saudagar-saudagar dari India itu menjalin kontak atau hubungan dengan orang-orang asli dari Indonesia bagian barat. Nah, kemudian hasil dari kontak orang-orang India, hasil dari kontak saudagar-saudagar India dengan orang-orang Nusantara bagian barat melahirkanlah Kesultanan Samudra Pasai, yang mana Kesultanan atau Kerajaan Samudra Pasai ini sebagai kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia. Nah, menurutnya orang-orang Arab bermadzhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah, abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut Pitchnapel bukanlah dari orang Arab, tetapi melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur termasuk Indonesia.
Nah, salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh dengan angka 1297. Nama asli Malik As-Saleh sebelum masuk Islam adalah Marasilu. Ia merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Nah, jadi dengan ditemukannya makam Malik As-Saleh ini dengan angka 1297, itu diyakini bahwa Islam yang ada di Indonesia itu dibawa oleh orang-orang India. Karena apa? Karena nama Malik As-Saleh ini merupakan pendiri dari kerajaan Samudra Pasai, yang mana pada saat itu Malik As-Saleh ini berasal dari Gujarat atau dari India. Itulah dijadikan bukti bahwa menurut para ahli dulunya, Islam yang ada di Indonesia itu bukan dibawa langsung oleh orang-orang Arab, melainkan oleh saudagar-saudagar yang berasal dari Gujarat atau dari India. Nah, dikutip dari buku Arkeologi Islam Nusantara karya Uka Chandra Sasmita, corak batu nisan Sultan Malik As-Saleh memiliki kemiripan dengan corak batu nisan di Gujarat. Selain itu, hubungan dagang antara Nusantara dengan India telah lama terjalin. Itu ya, karena ditemukannya makam Malik As-Saleh yang memiliki batu nisan mirip seperti corak batu nisan yang ada di Gujarat, itu dijadikan bukti bahwa Islam di Indonesia itu sudah dibawa oleh orang-orang India atau orang-orang Gujarat jauh sebelum orang-orang Arab menjalin kontak hubungan dengan orang-orang di Nusantara. Nah, selain ditemukannya makam yang memiliki corak batu nisan seperti orang-orang Gujarat, ada juga bukti lain dengan ditemukannya batu nisan di pesisir utara Sumatera bertanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 27 September 1428 Masehi. Nah, makam ini memiliki batu nisan serupa dari Cambai, Gujarat, dan menjadi nisan pula untuk makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Songo yang wafat pada tahun 1419. Tuh ya. Nah, jadi ada beberapa bukti yang menyatakan bahwa Islam di Indonesia itu dibawa oleh saudagar-saudagar India atau saudagar-saudagar yang berasal dari India atau yang berasal dari Gujarat. Nah, yang kedua yaitu teori Mekah. Teori Mekah ini dikenal oleh ulama sekaligus sastrawan Indonesia yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Profesor Hamka. Pada tahun 1958, ia mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia itu langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Nah, pendapatnya sendiri ia sampaikan pada saat orasi Disnatalis Perguruan Tinggi Islam Negeri di Yogyakarta. Ia menolak seluruh anggapan para sarjana barat yang mengemukakan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Bahan argumentasi yang dijadikan bahan rujukan Hamka adalah sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum tarikh Masehi. Nah, dalam hal ini, teori Hamka merupakan sanggahan terhadap teori Gujarat yang banyak kelemahan. Ia malah curiga terhadap prasangka-prasangka penulis orientalis barat yang cenderung memojokkan Islam di Indonesia. Nah, jadi berbeda antara teori Gujarat dengan teori Mekah ya. Teori Mekah ini yang menurut yang dikenalkan oleh Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah ini merupakan jawaban atau sanggahan dari pendapatnya Snok Horgronje yang mengatakan bahwa Islam di Indonesia itu bukan berasal dari orang-orang Arab, melainkan menurut
Sunok Horgronje, agama Islam yang ada di Indonesia itu dibawa oleh pedagang-pedagang India. Sedangkan menurut Buya Hamka, Islam yang ada di Indonesia itu dikenalkan oleh orang-orang Mekah, yang mana orang-orang Mekah datang ke Indonesia itu tidak ada tujuan lain selain motivasi untuk menyebarkan atau untuk syiar ajaran agama Islam. Nah, menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi. Nah, di kawasan yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya itu juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Nah, teori dan bukti yang dipaparkan oleh Hamka tersebut didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Nah, sebagian dari pedagang Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah di Nusantara. Jadi menurut T.W. Arnold itu mendukung apa yang dikatakan oleh Buya Hamka. Menurutnya dulu itu sebelum adanya Islam di Indonesia, orang-orang Arab sudah menjalin hubungan baik dengan orang-orang Indonesia sampai mereka itu melakukan hubungan atau melakukan pernikahan yang menghasilkan keturunan. Nah, akhirnya terbentuklah kelompok-kelompok yang akhirnya menjadi kelompok Muslim. Nah, mereka kemudian menyebarkan Islam ke berbagai wilayah Indonesia yang lainnya. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu teori Persia. Pencetus dari teori ini adalah Husin Jayadiningrat, sejarawan dan ilmuwan pribumi pertama asal Banten. Ia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, kini berubah menjadi Iran pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Dalam memberikan argumentasinya pada sekitar tahun 1886 sampai dengan 1960. Nah, Husin lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Nah, kalau tadi antara teori Gujarat dan teori Mekah, mereka punya persepsi sendiri ya. Mereka mengatakan bahwa Islam yang ada di Indonesia itu datang dari Gujarat karena bukti ini. Islam yang menurut Buya Hamka, Islam dibawa ke Indonesia oleh orang-orang Arab asli dengan bukti yang ini. Sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, berbeda dengan teori Persia. Kalau teori Persia ini, kenapa bisa dikatakan Islam yang ada di Indonesia ini dibawa oleh orang-orang Persia? Nah, Husin Jayadiningrat ini, sejarawan yang berasal dari Banten, mengatakan karena adanya beberapa bukti, yaitu adanya kesamaan budaya antara orang-orang Persia atau Iran dengan orang-orang di Indonesia. Nah, salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya tabut di Bengkulu dan tabuik di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Jadi itu ya buktinya menurut Husin Jayadiningrat adanya kesamaan budaya antara orang Indonesia dengan orang-orang Iran. Jadi dikatakanlah bahwa Islam yang ada di Indonesia itu dibawa oleh orang-orang Persia atau orang-orang Iran. Nah, akan tetapi ajaran Islam yang masuk dari Persia kemungkinan adalah Syiah.
Kesamaan tradisi tersebut serupa dengan ritual Syiah di Persia yang saat ini merujuk pada negara Iran. Teori ini cukup lemah karena mayoritas pemeluk Islam di Indonesia adalah bermazhab Sunni. Tuh ya. Nah, yang terakhir yaitu teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia dari Pulau Jawa dan Sumatera berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Bahkan, ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Masa ini di mana agama ini baru berkembang. Nah, penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina ya. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, yaitu pada tahun 618 sampai dengan 905 Masehi. Dibawa oleh panglima muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Kanton pernah menjadi pusatnya para pendakwah muslim di Cina. Kemudian, bukti lain adalah banyaknya pendakwah Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa seiring dengan keruntuhan Kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi. Sebagian dari mereka disebut Wali Songo. Nah, dalam buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna diungkapkan, Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Nah, Raden Patah yang memiliki nama Cina Jinbun memimpin Demak bersama Wali Songo sejak 1500 Masehi. Nah, berdasarkan sejarah Banten dan Hikayat Hasanuddin, nama dan gelar raja-raja Demak beserta leluhurnya ditulis dengan menggunakan istilah Cina seperti Cek Kopo, Jinbun, Cek Bancun, Cunce, serta Cucu. Nah, nama-nama seperti Munggul dan Mucul ditafsirkan merupakan kata lain dari Mongol, sebuah wilayah di utara Cina yang berbatasan dengan wilayah Rusia. Nah, bukti-bukti lainnya adalah masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat, terutama di Pulau Jawa, pelabuhan penting sepanjang abad ke-15 seperti Gresik misalnya. Nah, menurut catatan-catatan Cina diduduki pertama-tama oleh para pelaut dan pedagang Cina. Nah, daerah yang mula-mula menerima agama Islam adalah pantai barat Pulau Sumatera. Dari tempat itu Islam kemudian menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, itu ya keempat teori masuknya Islam di Nusantara atau di Indonesia. Pada dasarnya semua teori memiliki kelebihan dan kelemahan, tidak ada kebenaran yang mutlak dari landasan teori-teori tersebut. Namun, hal yang sangat penting bahwa Islam tersebar di negeri Indonesia tidak dengan jalan kekerasan, melainkan dengan dakwah dengan hikmah, nasihat yang baik. Tuh ya, jangan sampai dilupakan bukti-bukti yang menjelaskan bahwa Islam dibawa ke Indonesia itu melalui beberapa teori. Nah, teori-teori tersebut memiliki penjelasannya masing-masing, memiliki bukti-bukti yang kuat ya menurut para ilmuwannya masing-masing. Kita lanjutkan, yaitu proses penyebaran Islam di Indonesia atau strategi dakwah Islam di Indonesia. Nah, masyarakat Asia Tenggara telah mempunyai peradaban yang tinggi sebelum kedatangan Islam. Hal demikian dikarenakan kawasan Asia Tenggara terdiri dari negara-negara yang memiliki kesamaan budaya dan agama. Nah, negara-negara ini termasuk Indonesia
telah memiliki kontak dengan peradaban bangsa India dan Cina. Tidak hanya dalam aspek peradabannya saja, tetapi juga adat istiadat, agama, dan juga kepercayaan. Dalam bidang sastra, ditemukan buku-buku atau kitab kuno seperti kitab suluk yang mengisahkan perjalanan seorang sufi agar memperoleh ilmu sejati. Kitab lain adalah kitab Sutasoma, kitab Negara Kertagama, dan juga yang lainnya. Nah, paparan tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia sebelum menerima agama Islam telah mempunyai agama dan kepercayaan, yaitu agama Hindu-Buddha selain animisme dan dinamisme yang telah berkembang lama sebelumnya. Nah, agama Islam sendiri tersebar di seluruh wilayah Indonesia secara periodik, bertahap, dan dengan strategi dakwah yang damai, menyesuaikan diri terhadap adat istiadat penduduk tanpa paksaan dan kekerasan. Strategi penyebaran agama Islam dilakukan dalam berbagai media atau jalan, baik melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, ajaran sufi, juga melalui kesenian. Nah, hal inilah yang menyebabkan agama Islam mudah diterima. Faktor lain adalah agama Islam memberi penghargaan pada sesama manusia dengan tidak membedakan harkat, derajat, dan martabat seseorang. Menurut Eka Chandra Sasmita, proses masuknya Islam di Indonesia ada sebagai berikut, yaitu proses melalui perdagangan, melalui perkawinan, melalui dakwah, pendidikan, seni budaya, dan satu lagi ada tasawuf. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, proses melalui perdagangan. Proses penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang muslim yang menetap di kota-kota pelabuhan untuk membentuk perkampungan muslim, misalnya Pekojan, Jakarta Barat. Saluran ini merupakan saluran yang dipilih sejak awal sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Nah, jadi strategi dakwah penyebaran agama Islam melalui media perdagangan merupakan awal proses Islamisasi di Indonesia, yaitu pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Nah, dulu bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Mereka melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia dan menjalin hubungan dagang antara masyarakat Indonesia. Penyebaran agama Islam melalui perdagangan selain lebih menguntungkan, juga sangat efektif dan sesuai dengan karakter masyarakat wilayah pesisir. Jalur Islamisasi melalui perdagangan dikatakan menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktivitas tersebut. Nah, para bupati juga yang ada di pesisir Pulau Jawa banyak yang memeluk agama Islam sehingga memudahkan para pedagang muslim dalam berdakwah. Pada saat itu, perdagangan internasional sebagian besar dikuasai oleh pedagang muslim. Yang kedua, melalui proses perkawinan. Proses penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara seseorang yang telah menganut Islam menikah dengan seorang yang belum menganut Islam, sehingga akhirnya pasangan itu ikut menganut Islam. Nah, dulu pedagang-pedagang muslim yang masuk ke Indonesia dilihat dari segi ekonomi, mereka mempunyai status sosial yang lebih dibandingkan penduduk pribumi atau orang-orang Indonesia asli ya. Nah, kemudian mereka berinteraksi antara penduduk Indonesia asli dan pedagang-pedagang muslim yang intens, tidak jarang diteruskan dengan adanya perkawinan antara kaum pribumi dengan para pedagang muslim. Nah, selanjutnya dalam prosesi perkawinan, pihak pribumi harus mengucapkan kalimat syahadat sehingga perkawinan ini menjadi media yang efektif dalam penyebaran agama Islam. Seperti contoh dulu ada salah satu ulama yang melakukan pernikahan dengan masyarakat pribumi. Di antaranya ada Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila, perkawinan antara Sunan Gunung Jati dengan Putri Kaungaten, perkawinan antara Raja Brawijaya dengan Putri Campa yang beragama Islam, kemudian berputra Raden Patah yang pada akhirnya menjadi Raja Demak. Yang selanjutnya yaitu melalui proses dakwah, proses penyebaran Islam yang dilakukan dengan cara memberi penerangan tentang agama Islam seperti yang dilakukan Wali Songo dan para ulama lainnya.
Nah, jadi ada juga yang melalui proses dakwah ya. Jadi seperti yang kita kenal saat ini, orang-orang yang menyebarkan ajaran agama Islam atau untuk mengajak kebenaran itu melalui jalan dakwah atau memberikan penerangan tentang agama Islam ya, dari tempat satu ke tempat yang lainnya, kemudian dilanjutkan oleh orang-orang yang sudah mengetahui atau sudah belajar tentang ajaran agama Islam, sehingga Islam bisa tersebar luas ke berbagai wilayah di Indonesia lainnya. Yang selanjutnya ada proses melalui pendidikan. Proses ini dilakukan dengan mendirikan pesantren guna memperdalam ajaran-ajaran Islam yang kemudian menyebarkannya. Nah, penyebaran agama Islam melalui pendidikan yang berupa pesantren menjadi media yang efektif dalam proses Islamisasi di Indonesia. Nah, pesantren selain mengajarkan ilmu agama juga keterampilan hidup yang lain. Selain itu juga menjadi tempat menempa ilmu untuk para calon juru dakwah agama Islam. Di antara lembaga pendidikan atau pesantren pada masa awal perkembangan Islam adalah pesantren yang didirikan Sunan Ampel dan juga Sunan Giri yang terkenal sampai Pulau Maluku. Selain itu, di lembaga pendidikan pesantren, murid yang sudah selesai belajar akan dikirim untuk berdakwah ke seluruh penjuru Indonesia. Yang kelima yaitu proses melalui seni budaya. Nah, proses penyebaran Islam menggunakan media-media seni budaya seperti pergelaran wayang kulit yang dilakukan Sunan Kalijaga, upacara sekaten, upacara untuk memperingati ulang tahun Nabi Muhammad SAW, dan seni sastra. Nah, Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal pada saat itu adalah dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan dan seni wayang ya. Nah, sebagaimana diketahui bahwa kesenian wayang dan gamelan digunakan Wali Songo dalam mengembangkan ajaran Islam. Nah, cara seperti itu banyak ditemui di wilayah Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan wilayah lain sekitarnya ya. Seni gamelan banyak digemari masyarakat Jawa dan ini tentu dapat mengundang masyarakat berkumpul dan selanjutnya dilaksanakan dakwah Islam. Yang terakhir ada dengan melalui proses tasawuf ya. Para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Seorang sufi biasa dikenal dengan hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Banyak hal yang penting untuk diketahui mengapa agama Islam berkembang pesat dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia, antara lain: 1. Agama Islam bersifat terbuka sehingga penyiaran dan pengajaran agama Islam dapat dilakukan oleh setiap orang Islam. 2. Penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara damai. 3. Islam tidak mengenal diskriminasi dan tidak membedakan kedudukan seseorang dalam masyarakat. 4. Perayaan-perayaan dalam agama Islam dilakukan dengan sederhana. Dan yang terakhir yaitu dalam Islam dikenal adanya kewajiban mengeluarkan zakat yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya dengan adanya kewajiban zakat bagi yang mampu. Tuh ya, proses penyebaran Islam di Indonesia. Yang terakhir yaitu fase penyebaran Islam di Indonesia. Dalam buku Sejarah Peradaban Islam sebagaimana ditulis oleh Siti Maimunah bahwa ada 3 tahap proses Islamisasi di Indonesia menurut Hasan Mu'arib Ambari. Yang pertama yaitu tahap kehadiran pedagang muslim, yaitu sebelum abad ke-13 Masehi. Nah, pendapat masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi atau ke-1 Hijriah dikemukakan oleh Syekh Samsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Thalib ad-Dimashqi yang wafat pada tahun 1327 Masehi. Ia menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui Champa, Kamboja, dan Vietnam sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan, yakni sekitar tahun 650 Masehi atau abad ke-7. Nah, pada versi yang lain menyatakan bahwa abad ke-1 sampai ke-4 Hijriah terdapat hubungan perkawinan antara pedagang muslim dengan penduduk setempat sehingga mereka memeluk agama Islam. Mengenai adanya makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik dengan
dengan angka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Bentuk batu nisan dan jiratnya menunjukkan pola gaya hias makam dari abad ke-10 Masehi. Menurut laporan penelitian arkeologi di situs pensucian Kecamatan Manyar, lereng di masa lampau merupakan pemukiman, perkotaan, dan perdagangan. Yang kedua yaitu tahap terbentuknya kerajaan Islam pada abad ke-13 sampai dengan 16 Masehi. Nah, pada fase ini ditandai dengan munculnya pusat-pusat kerajaan Islam. Kalau tadi yang pertama itu ditandai dengan datangnya para pedagang-pedagang dari berbagai penjuru ya. Kalau yang kedua ini sudah mulai terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam. Ditemukannya makam Malik As-Saleh yang terletak di Kecamatan Samudra di Aceh Utara dengan angka tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi, merupakan bukti yang jelas adanya kerajaan Islam di Pasai. Nah, historiografi tradisional lokal, hikayat Raja-Raja Pasai dan sejarah Melayu Malik menyebutkan penguasa pertama kerajaan Samudra Pasai adalah Malik As-Saleh. Akan tetapi di Barus telah ditemukan makam seorang perempuan yang bernama Tuhar Amisuri dengan angka tahun 602 Hijriah. Hal ini membuktikan bahwa pada permulaan abad ke-13 Masehi sudah ada pemukiman masyarakat Islam di Barus. Nah, pada akhir abad ke-13, kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia merebut jalur perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Hal ini terus berlanjut hingga pada permulaan abad ke-14 berdiri kerajaan Malaka di Semenanjung, Malaysia. Akhir abad ke-15 Masehi dan permulaan abad ke-16 Masehi, pusat-pusat perdagangan di pesisir utara seperti Gresik, Demak, Cirebon, dan Banten telah menunjukkan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh para wali di Jawa. Kemudian pada abad ke-16 Masehi, kegiatan itu muncul sebagai kekuatan politik dengan adanya kerajaan Demak sebagai penguasa Islam pertama di Jawa yang berhasil menyerang ibu kota Majapahit. Nah, para wali kemudian dengan bantuan kerajaan Demak, kemudian Pajang dan Mataram dapat mengembangkan Islam ke seluruh daerah-daerah penting di Jawa, bahkan di luar Jawa, seperti ke Banjarmasin, Hitu, Ternate, Tidore, dan ke daerah Lombok. Yang terakhir yaitu tahap pelembagaan Islam. Pada fase ini, para pemangku kerajaan berguru ke pusat pendidikan Islam, seperti Ternate yang berguru ke Giri Gresik. Agama Islam yang berpusat di Pasai tersebar luas ke Aceh di pesisir Sumatera, Semenanjung Malaka, Demak, Gresik, Banjarmasin, dan ke daerah Lombok. Nah, bukti persebarannya ditemukan cukup banyak. Di Semenanjung Melayu ditemukan bentuk-bentuk nisan yang menyerupai bentuk-bentuk batu nisan di Aceh. Di Kuin, Banjarmasin, tepatnya di komplek pemakaman Sultan Suryansyah atau Raden Samudra, terdapat batu nisan yang mempunyai kesamaan dengan yang ada di Demak dan Gresik. Di pemakaman Seloparang terdapat sebuah batu nisan yang memiliki gaya Jawa Timur. Nah, Islam juga tersebar ke Sulawesi ketika Raja pertama atau Raja Talo yang menjadi mangkubumi di kerajaan Goa yang bernama Malingkaeng Daeng Jori Karaeng Katangka masuk Islam pada 22 September 1605 Masehi. Kemudian ia bergelar Sultan Abdullah Awalul Islam, penyebar Islam ke daerah Abdul Makmur Khotib Tunggal yang lebih terkenal dengan nama Dato Ribandang, seorang ulama yang berasal dari Minangkabau. Nah, kemudian Islam tersebar ke Lombok dan Sumbawa melalui dua tahap. Pertama dari Jawa yang dilakukan oleh Sunan Prapen sekitar akhir abad ke-17 Masehi dari Goa. Di Kalimantan, Banjarmasin merupakan daerah yang pertama kali masuk Islam. Nah, dalam hikayat Banjar dinyatakan bahwa Banjar diislamkan oleh kerajaan Demak di Jawa sekitar tahun 1550. Kemudian di Kalimantan Timur, daerah Kutai merupakan daerah yang pertama kali mendapat pengaruh Islam dari Dato Ribandang beserta temannya Tan Tunggang Parangan yang mengislamkan Raja Mahkota dari Kutai sekitar tahun 1575. Nah, jadi itu ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang pertama tadi ada
teori masuknya Islam di Indonesia, yang kedua adalah strategi penyebaran Islam di Indonesia, dan yang ketiga fase penyebaran Islam di Indonesia. Nah, adapun hikmah pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dalam mengajarkan Islam haruslah kita menggunakan cara-cara yang ramah dan bijaksana, bukan justru mengajak kepada kebencian. Kemudian meneladani kesuksesan para ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Sebagai generasi penerus, kita dituntut untuk berperilaku yang memiliki uswatun hasanah, mengajarkan kepada diri kita untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa dan negara, serta menyadari bahwa perjalanan sejarah perlu kita jadikan sebagai pemikiran dan peneladanan, terutama dalam hal perjuangan para ulama. Nah, cukup sekian pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berjumpa di pembahasan yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.